Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dan anggota kelompok saya sendiri, Tari Sarah Ma'alia, NPM 2369017, dan rekan saya. Saya Menadua Yuni dengan NPM 2369019. Saya Zawamul Araf dengan NPM 2369034. Di presentasi kali ini, kelompok kami mempresentasikan kandungan toksik dalam ikan. Untuk latar belakang sendiri, konsumsi ikan itu menurut resiko kesehatan gimana sih? Jadi, kontaminasi bisa berasal dari lingkungan perairan yang tercemar logam berat, dari proses pengolahan seperti pengasapan atau penggorengan, dan bahkan dari racun alami yang terbentuk dalam tubuh ikan tertentu. Jenis toksik dalam makanan ikan dibagi tiga kelompok besar. Yang pertama ada logam berat, yaitu merkuri, timbel, arsenik, dan kadmium, yang biasanya berasal dari limbah industri dan mencemari perairan. Yang kedua ada biotoksin alami, ciguatoksin dan tetrodotoxin yang terbentuk secara biologis dalam ikan tertentu. Yang ketiga ada kontaminan proses, yaitu akrilamida, PAHS, HAAS, furan, AGS, dan NOCS. Logam berat, dampak dan sumbernya. Yang pertama ada merkuri atau Hg, saraf rusak dan janin terancam, yaitu dari ikan predator. Yang kedua ada timbal atau Pb, dampaknya yaitu IQ menurun dan anemia, sumbernya dari air tercemar. Yang ketiga ada kadmium atau Cd, dampaknya yaitu ginjal rusak dan kanker yang disebabkan dari limbah industri. Dan yang terakhir ada arsenik atau AS, dampaknya yaitu lesi kulit dan kanker yang disebabkan dari air tanah atau industri. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Lalu di sini ada biotoksin alami dari ikan. Eh, Logam berat adalah salah satu jenis toksik yang paling sering ditemukan dalam produk perikanan. Contohnya merkuri yang bisa mengganggu perkembangan otak dan saraf. Sering ditemukan di ikan predator seperti tuna dan hiu karena proses bioakumulasi. Lalu ada timbal yang bisa menyebabkan anemia dan menurunkan IQ. Lalu kadmium yang berbahaya bagi ginjal dapat memicu kanker, serta arsenik yang bisa menimbulkan gangguan pada kulit dan organ dalam. Semua logam berat ini itu dapat masuk ke tubuh manusia melalui konsumsi ikan yang hidup di perairan tercemar. Kontaminan proses pengolahan ikan. Kontaminan ini muncul selama proses pengolahan, seperti penggorengan atau pemanggangan pada suhu tinggi, yaitu pada akrilamida, HAS, misalnya terbentuk saat reaksi kimia antara protein dan karbohidrat dalam suhu tinggi. Lalu ada furan terbentuk dari pemanasan asam amino dan vitamin C. Sedangkan AGS dan NOCS bisa memperparah inflamasi dalam tubuh. Jadi cara kita mengolah ikan juga berperan besar dalam menentukan seberapa aman makanan tersebut untuk dikonsumsi. Lalu ada dampak pada kesehatan umum. Paparan toksik dari ikan bisa menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, mulai dari kanker, kanker hati, usus, dan payudara. Ini menyebabkan gangguan sistem saraf dan eh, lalu ada menyebabkan gangguan sistem saraf dan reproduksi hingga masalah pertumbuhan pada anak-anak. Dalam jangka panjang, zat-zat ini juga dapat menumpuk dalam tubuh dan memicu penyakit kronis seperti gangguan ginjal, hati, dan sistem kekebalan. Karena itu, meskipun ikan sehat, kita tetap harus waspada terhadap potensi cemaran ini. Lalu untuk batas aman logam berat, sebagai acuan keamanan dari Eurasian Customs Union menetapkan batas maksimum kandungan logam berat dalam ikan. Misalnya untuk merkuri maksimumnya itu 0,3 mg untuk ikan non predator dan bisa sampai
1 miligram untuk ikan predator seperti tuna. Untuk kadium dibatasi maksimum 0,2 miligram per kilogram dan untuk timbal antara 1 sampai 2 miligram tergantung dari jenis ikan itu tersendiri. Sedangkan untuk arsenik itu bisa sampai 5 miligram untuk ikan laut. Batas-batas ini itu penting untuk memastikan konsumsi ikan tetap aman bagi kesehatan. Lalu untuk strategi pencegahannya, dampak negatif dari toksik ini tuh ada beberapa yang bisa dihindari seperti pemantauan kualitas air dan ikan secara rutin, lalu bisa menghindari konsumsi ikan besar terlalu sering karena lebih beresiko mengandung merkuri. Selanjutnya itu bisa memilih metode pengolahan dengan suhu yang sedang seperti dengan cara dikukus ataupun direbus. Lalu yang terakhir itu bisa mengedukasi pada masyarakat agar tahu cara penyimpanan ikan yang benar dan mengenali tanda-tanda bahwa ikan itu terkontaminasi. Lalu untuk kesimpulannya itu, ikan merupakan sumber pangan yang bergizi tinggi, tetapi ada potensi jika ikan berasal dari lingkungan yang tercemar atau diolah secara tidak tepat. Untuk risiko kesehatan bisa diminimalkan jika kita memperhatikan jenis ikan yang dikonsumsi, kemudian lokasi perairannya, dan cara pengolahannya dan penyimpanannya. Oleh karena itu, perlu kolaborasi antara peneliti, kemudian antara pemerintah dan masyarakat agar memastikan keamanan pangan dari laut maupun dari air tawar. Ini merupakan jurnal yang kita pakai untuk menyusun PPT ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.